Selamat pagi, Yengki Beraputri, Papa Serawiski, Kolonel Laut Purnawirawan, Insinyur Suta Wijaya Budi Tanjung. Materi kita kelanjutan dari terdahulu, yaitu tentang perawatan mobil. Kalau kemarin kita bahas tentang mereka yang pemula, sama sekali pengetahuannya ya katakanlah minim. Ini kita akan bicara bagaimana agar mobil itu awet. Bukan berarti mobil tahun yang dulu, yang tahun tua, lebih jelek dengan mobil tahun yang baru. Nah, inilah bagaimana agar mobil itu awet. Bahwa tergantung daripada personil itu sendiri. Ya, kalau saya katakan saya punya sangkur ya, sangkur militer. Padahal guna dari sangkur militer itu adalah untuk membunuh atau digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Tak mungkin membunuh ular, atau kita gunakan untuk membuat kebutuhan di mana kita mau istirahat di bawah pohon ranting-ranting. Tapi bukan berarti pisau itu digunakan untuk masak, pisau itu digunakan untuk mencungkil, pisau itu. Nah, ini menempatkan peralatan itu pada tempatnya. Jadi kalau kita punya mobil supaya awet, ya rutinlah memanaskannya. Itu kemarin sudah saya beritahu bagaimana buka pintu, handremnya dulu ditarik, persnelingnya jangan posisi tersambung, jangan di posisi satu, posisi pokoknya begitu kita menghidupkan mobil tidak mengakibatkan mobil berubah mundur maju begitu. Jadi dipanaskan mobil itu. Ini ada yang mengatakan berapa? 10 menit, 15 menit. Yang lihat kesempatan kita, diwaspadai ya. Para pencuri itu digembok aja pintu gerbangnya kalau manaskan mobil. Ada tetangga saya mau maghrib, orang rame tidak jauh dari sebelahnya itu ada perlombaan voli tingkat 17-an. Mobil dipanaskan, bukan lagi panas mobil itu. Dingin kantongnya, hilang mobil itu. Jadi diwaspadai memanaskan mobil. Lihat kapan, jangan manaskan jam 5 pagi masih gelap belum matahari. Memanaskan mobil, diperhatikan cuaca, diperhatikan keamanan, diperhatikan mobil jangan dicuri orang. Sehingga tidak ada efek. Jadi kalau oli mesin itu sudah berubah posisinya, air radiator sudah berubah posisinya. Jadi memanaskan mesin yang tadinya inner itu tidak rutin tersemprot oleh oli, ya, yang tadinya tempat bahan bakar dengan klep itu tidak tersiram dengan bahan bakar. Biasanya pembakaran itu dekat dengan klep bakar. Inilah gunanya pemanasan mobil. Jadi memang bisa saja sih kalau dia rutin menggunakan mobil tidak perlu dipanas-panasi. 2 menit cukup keluar, tapi sepanjang jalan dia harus waspada. Saya pernah itu waktu masih dinas, kucing yang di atas itu bisa nggak jatuh, atau kanibo yang di atas mobil itu di belakang di atas ban itu nggak jatuh, karena memang saya jalannya juga karena mobil rutin dipakai. Yang dibilang dipanaskan itu mungkin 3 hari sekali baru bergerak, bahkan seminggu ya butuh dipanaskan. Sehingga kendaraan itu awet. Kita juga mengingat bagaimana, karena mobil itu kan ada filter ya. Di tempat hisap itu ada filter. Buka filternya itu ya kalau punya di rumah kuas, ya syukur-syukur kita punya kipas angin, dihidupkan yang kencang, dibersihkan oleh abu. Ini pemeriksaan. Jangan kita naiki saja, nggak pernah filter udara itu.
Boleh nggak posisinya hidup filter udara? Kalau di rumah, di garasi boleh. Jangan nanti begitu akan melewati daerah berabu, bahkan filternya terbuka, bukan. Jadi bisa, tidak bahaya. Yang nggak boleh dibuka saat mesin itu hidup, yaitu tutup oli. Nanti muncrat itu. Karena oli itu ada pendinginan dari atas, ada pendinginan dari karter bawah. Itu untuk pembersihan filter udara. Jadi ada filter itu udara. Ya syukur-syukur kalau tangan kita masih bisa menggapai evaporator atau radiator. Di baliknya sana biasanya berdekatan itu evaporator sama kipas sama radiator. Ya kalau sempat itu disemprot pakai air supaya abu-abunya turun. Enggak kan konslet enggak. Ya posisi hidup mati boleh, posisi hidup boleh. Nah, ini karena bukan teknisi ya, janganlah posisi hidup, nanti ada terikut mungkin kain lap, ikut sana, atau mungkin lengan baju panjang. Biasanya orang teknik itu mengerti dia yang mana membahayakan. Jangan-jangan kancing bajunya nggak terkancing, dia tiarap membungkuk, yang disaut lah sama kipas angin. Tapi biasanya kalau radiator itu, kipasnya itu agak tertutup karena ada evaporator AC. Jadi kondisi cairan itu perlu kita perhatikan. Jadi cairan untuk minyak rem perlu diperhatikan. Lihat tanda-tandanya. Kalau dia berjamur itu untuk tempat power steering, waspada. Ada seal di situ. Berjamur karena memang cairan daripada minyak rem, cairan daripada power steering itu banyak menggunakan dari minyak tumbuh-tumbuhan. Jadi dia kalau sudah berjamur diwaspadai, jangan sempat sudah netes baru. Jadi enggak mahal. Bawa ke bengkel tunjukkan, Mas tolong diganti ini sealnya. Dia ngerti, oh ini orang ini ngerti, karena menjamur ya. Menjamur itu keliling daripada botol minyak power steering itu. Atau yang di atas kaki kita ada untuk kopling sama rem itu juga ada master remnya itu di situ. Coba tiarap. Untuk tidak percaya bawa sentolok atau senter, di center. Kalau banyak jamur waspada. Karena dia ada booster rem di depan itu, kalau kap dibuka itu satu hubungan. Itu untuk periksa agar mobil itu awet. Ya kalau agak ragu, siapkan aja air panas sama sabun colek atau deterjen dengan kuas, dia berbuih, sedang bekerja, coba dilamuri orang cara-cara meriksa AC itu bocor atau tidak, ya pakai sabun, buih sabun. Kalau dia mengepul berarti di situ ada selah jamur. Ya di tangan kiri dipakai kanibo yang basah sudah diperas, dikuas. Kalau tidak ada aman. Itu cara pemeriksaan dari sistem selang-selang. Umumnya selang itu yang terdekat, yang gunakan selang karet yang berlapis. Di perjalanan dia menggunakan selang tembaga atau selang aluminium itu. Nah kalau sudah kita pemeriksaan untuk cairan minyak rem, cairan kopling, kita lihat untuk radiator itu bisa menggunakan cairan pendingin, warnanya seperti warna daun itu, warna hijau ya. Tidak salah, banyak itu mobil-mobil lama atau mobil baru tidak hanya air. Ya syukur-syukur ya air aqua itu nggak apa-apa, radiator bagus. Atau air kondensasi dari AC, saya di rumah selang AC itu ember di bawah, bagus. Sehingga tidak mengakibatkan di dalam radiator itu sistemnya itu terjadi penyumbatan daripada karena kandungan air itu ada kandungan lumpur. Sehingga tersumbat lama-lama ada sirip-siripnya itu. Biasanya membersihkannya pun dia disogok-serogok sama orang pembersih radiator, tipis dia. Kayak pisau silet panjang, memang selah-selahnya itu berdiri